Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Sukhairi Syahputra. Saya di kelas HKI 5C Fakultas Syariah. Di sini saya akan mematerikan atau memahami dari tugas keadvokatan. Baiklah, di sini langsung saja karena waktunya cuma 3 sampai 5 menit. Saya langsung memahami atau mematerikan sepengetahuan saya tentang pendamping pidana untuk keadvokatan. Baiklah, langsung saja ke materi. Yang pertama itu di sini materinya pendamping pidana untuk advokatan. Yang pertama itu peran dan fungsi advokat dalam perkara pidana. Advokat ada penjamin hak-hak tersangka terdakwa agar proses hukum berjalan adil sesuai KUHP dan asas fair trial. Fungsi utamanya itu mendampingkan hukum, kontrol legalitas tindakan aparat, pelindungan hak asasi dan penegakan prosedur. Yang kedua itu ada tahap penyelidikan dan penyidikan. Di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan ini, yang pertama ya pendampingan atau penyelidikan. Pendampingan penyidikan ini memiliki edukasi klien tentang hak awal, di mana ada hak diam atau right to remain silent. Ada juga hak didampingi advokat. Ada juga hak menolak tindakan pemeriksaan yang tidak sesuai prosedur. Dan juga ada pastikan tindakan pemanggilan atau penangkapan memiliki dasar hukum. Yang di B juga ada pendampingan dan penyidikan. Di sini yang pertama pemeriksaan oleh penyidik. Pastikan pemeriksaan dilakukan tanpa tekanan fisik maupun psikis. Yang kedua, penyidik menyampaikan hak klien. Yang ketiga, klien memahami pertanyaan sebelum menjawab. Dan di sini juga ada advokat dapat menghentikan pemeriksaan bila ada paksaan. Jadi tidak boleh ada paksaan dalam kasus ini. Yang kedua itu ada berita acara atau pemeriksaan atau BAP. Baca seluruh atau BAP bersama kalian. Jadi sebelum ini klien harus baca dan memahami seluruh BAP atau berita acara pemeriksaan. Pastikan isi sesuai ucapan klien, tidak ada tambahan atau rekayasa. Bila keberatan, ajukan nota atau keberatan atau minta perbaikan. Yang ketiga ada penangkapan atau penahanan. Di sini pemeriksaan legalitas SP, KAP atau surat penangkapan, SPH atau surat penahanan, alasan objek-objek seperti pasal 21 KUHP, dan upaya hukum di mana penangguhan, penahanan, jaminan atau pra-peradilan. Keempat itu pengumpulan bukti. Di sini pengumpulan bukti terdapat pada advokat berhak menghadirkan aksi meringankan atau mengumpulkan bukti elektronik, dokumen, keterangan ahli, mencatat seluruh pelanggaran prosedur untuk pembelaan nanti. Selanjutnya, yang ketiga itu ada tahap penuntutan atau kejaksaan. Di sini yang A, telaah berkas acara pemeriksaan tahap 2 atau P21, di mana pastikan unsur-unsur pasal penuhi logis dan yuridis. Ada kedua, analisis legalitas penyidikan. Barang bukti disita sah atau penyitaan disertai WA atau surat perintah ada penyimpangan prosedur. Bila ada cacat, dapat digunakan sebagai argumen pembelaan atau dasar eksepsi. Yang B di sini menyusun strategi pembelaan. Susunan teori kasus berdasarkan bukti, di mana teori alibi self-defense tidak terpenuhi unsur peran minor dan tersebut. Siapkan daftar saksi dan ahli. Keempat tahap persidangan. Di dalam tahap persidangan ini, yang A, agenda penting sidang pidana. Yang pertama itu pembacaan dakwah, 2 eksepsi atau keberatan, 3 pembuktian oleh jaksa, 4 pembuktian oleh terdakwa atau advokat, kelima tuntutan jaksa, keenam pembelaan pleidoy atau pembelaan, ketujuh itu replik atau duplik, 8 putusan. Yang D di sini tugas advokat dalam persidangan. Yang pertama itu ada uji legalitas dakwah atau formil dan material. Yang kedua, lakukan cross examination untuk menguji konsistensi saksi.
Tiga itu ada ajukan keberatan bila terjadi pelanggaran hukum acara. Hukum acara. Tugas selanjutnya yang C ini prinsip pembuktian. Dalam prinsip pembuktian ini, pasal 183 KUHP, hakim baru boleh memutus bila yakin berdasarkan dua alat bukti sah, yaitu ada advokat harus menilai kekuatan di mana keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Yang kelima itu upaya hukum. Yang A banding ajukan bila terdapat kesalahan penerapan hukum oleh hakim tingkat pertama atau putusan tidak mempertimbangkan bukti penting. B. Kasasi, fokus ke error of law atau pelanggaran hukum acara. Yang C. Peninjauan kembali atau PK, di mana di sini digunakan bila ada novum, kehilafan hakim atau keliruan nyata. Yang keenam itu di sini ketika profesional advokat dalam perkara pidana. Advokat dalam perkara pidana ini yang pertama menjaga rahasia klien, yang kedua tidak mengarahkan klien berbohong, ketiga berpegang pada kode etik pradi atau organisasi advokat, keempat tidak berkomunikasi tidak resmi dengan penyidik, jaksa atau hakim, kelima memberi nasihat untuk hukum objek bukan yang diinginkan klien saja. Yang terakhir di sini itu ada prinsip kunci untuk diingat. Dua, proses of law harus diutamakan di setiap tahap. Kedua, fokus pada legalitas tindakan aparat dan kekuatan alat bukti. Ketiga, dokumentasikan semua pelanggaran prosedur untuk bahan pembelaan. Dan terakhir, komunikasi intensif dengan klien dan keluarga agar strategi selaras. Jadi tidak ada kebohongan, kecurangan atau suap menyuap. Pokoknya harus bicara dengan adil seadil-adilnya. Itulah tadi yang saya pahami dari materi pendamping pidana untuk advokat dari makul Pak Advokat ini. Baiklah, itulah tadi pemahaman yang saya bisa sampaikan, materi yang bisa saya pahami sedikit demi sedikit. Karena di sini mohon maaf atas kekurangannya. Karena di sini juga saya dalam tahap belajar dan tugas dari advokat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.